berdiri dalam tekad kesatria, tampil semangat dalam berjuang, berbakti pada bangsa dan negara, pengabdian dan semangat bakti juang dari kami, pewaris sabta marga Tribrata, pelopor pengobar semangat Pancasila, garda terdepan siap menjaga keutuhan NKRI, generasi muda FKPI, solid kuat militan, garda terdepan siap menjaga keutuhan NKRI, generasi muda FKPI, solid kuat militan. Acara ini, pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak dan kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini kami dari BMFB mengambil tema Seminar Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik bagi generasi milenial memasuki dunia demokrasi. Ini sangat penting untuk adik-adik universitas dan adik-adik SMA. Karena kenapa? Dunia politik ini nanti yang akan bisa menentukan Indonesia ini mendarat kemana. Jadi ini kita buat dan kita ambil dari narasumbernya yang berkompeten di dalam bidang perpolitikan. Jadi ambil segi positifnya, ilmu ini nanti dibawa untuk adik-adik ke depan untuk regenerasi. Ya, jadi saya tidak bisa berlama-lama, bisa menggoreng menjadi luka, rasanya sakit amat pedih. Untuk sekian dari saya aturkan terima kasih. Jadi politik baliho itu bukan bagian daripada politik. Politik tidak sesederhana baliho. Jangan berpikir ada orang di baliho dia sudah menjadi orang politik, bukan. Politik itu adalah salah satu cabang ilmu yang diajarkan di bangku-bangku kuliah perguruan tinggi, itu politik. Maka ini yang membedakan negara kita sama negara lain, sama negara di Eropa, negara-negara maju. Di Inggris itu pendidikan politik kurikulumnya dimulai dari sekolah dasar. Karena di Inggris semua warga negara yang sudah dewasa sudah harus memahami, terlibat secara pasif dan aktif dalam bidang politik. Maka jangan heran hari ini kalau di Inggris Perdana Menterinya dari Perdana Menteri Inggris orang apa? India. Pernah dengar istilah cebong sama kampret nggak? Coba yang cebong angkat tangan. Yang kampret tahu? Pernah dengar ini? Pernah dengar? Apa itu? Kalau cebong siapa? Kampret? Siapa itu yang punya kerja? Hah? Kenapa itu bisa keluar? Kenapa sampai segitunya? Itu karena politik itu dijadikan profesi yang sangat inklusif, ya, sangat privilege, sangat pribadi, sangat privat. Seolah-olah profesi politik itu sudah ditentukan keturunannya. Ini adik-adik di sekolah, sadar tidak sadar, setiap hari itu berpolitik. Ada lembaga politiknya di sekolah, namanya OSIS. Itu lembaga politik. Dan ketua OSIS itu profesi politik. Karena dia punya visi, punya misi, punya cita-cita yang secara bersama-sama disepakati untuk diwujudkan. Jadi politik itu, ingat, politik itu sama dengan profesi TNI, Polri, PNS. Kalau dalam politik profesinya disebut dengan politisi. Politik itu adalah seni untuk mendapatkan, menjalankan, mempertahankan, mendapatkan
yang diberikan oleh Nama saya Renzo Pernah, selaku Kepala Bidang Politik dalam Negeri di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Yang mengurusi masalah perpolitikan di Kabupaten Karimun oleh pemerintah berada di OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Tenang. Mungkin adik-adik bapak yang ada di situ, bapak ini kok pegawai, kok berbicara masalah politik. Nah ini perlu nanti kita harus belajar. Saya pemerintah. Contoh, tanggal 14 Februari 2024 adalah pemilu, betul? Tanggal 27 November 2024 adalah pilkada, betul? Yang melaksanakan demokrasi itu siapa? Pemerintah. Pemerintah, Pak. Yang dibantu oleh panitianya, dibentuklah panitianya. Sama seperti adik-adik itu yang di depan ini, ya. Nanti sudah misalnya mau nikah, pesta besar-besaran, rezeki orang tua banyak. Mungkinkah orang tua lagi mencuci piring? Sudah dibentuk panitia pesta. Demikian juga negara ini mau pemilihan DPRD, DPR, gubernur, bupati, presiden, ada panitianya yang disebut dengan Komisi Pemilihan Umum, dan pengawasnya adalah Bawaslu, dan keamanannya adalah TNI Polri. Bapak ini yang depan ini. Yang membiayai siapa? Pemerintah melalui rakyat. Inilah yang perlu Bapak Ibu adik-adikku memahami tentang politik itu supaya tidak ini. Tapi pertama sekali saya mau mengucapkan terima kasih kepada DMFKPB yang sudah membantu pemerintah untuk memberikan sosialisasi ini kepada masyarakat dulu. Karena dijamin oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 434, peran pemerintah dalam hal pilkada demokrasi adalah memberikan pemahaman pendidikan politik pada masyarakat. Tepuk tangan dulu untuk GM. Karena tugas kami juga, karena perizinan daripada ormas berada di kantor kami. Pengurusan daripada politik berada di kantor kami. Adik-adik mahasiswa nanti yang mau riset, mau penelitian, jumpa dulu dengan Bakes Bangpol. Harus itu. Harus. Minta dulu izin dong kepada Bakes Bangpol supaya kita berikan rekomendasi untuk penelitian di masyarakat. Jadi Badan Kesatuan, bukan Badan Persatuan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 4 bidang Dimas Sekretaris: mengurusi politik, mengurusi kerukunan beragama, mengurusi masalah ormas, mengurusi masalah paskibraka. Ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk itu, adik-adikku yang nanti pada 2024 di bulan Februari 14 harus sudah memiliki 17 tahun, silakan welcome, urus KTP Anda. Ya, kalau Anda tidak masih dipersulit, kalau Anda dipersulit, sekolah mana yang dipersulit? Datang ke kantor kami ke Sempol, jumpai dengan baju merah ini yang rambut botak ini. Orang di kepala sekolah Anda, orang Capil saya bawa ke sekolah Anda untuk membuat KTP kolektif. Salam buat adik-adik sosial, salam buat pembina kesiswaan, salam buat kepala sekolah. Kata Pak Ren sudah di Bangpol, kalau ada 20-30 orang yang nanti pada tanggal 14 Februari sudah 17 tahun tapi belum ada KTP, kami datang ke sekolah Anda membawa mesin dari Capil supaya KTP Anda segera dibuat. Kenalkan, nama
saya Alia Nurhasana dari perwakilan SMA Negeri 1 Karimun. Saya mau bertanya buat Pak Raffi. Tadi kan udah dijelaskan kan cara menghadapi hoax dan ucapan hitam. Nah, misalnya kita nih udah mengenali, terus kita udah mengolah tentang kasusnya itu. Nah, tiba-tiba nih kan kita tiba-tiba ditangkap, misalnya kayak ditutup mulutnya sama orang-orang yang kayak nggak boleh buat kita membicarakan hal tersebut. Nah, kira-kira menurut Bapak, bagaimana cara kita untuk menghadapi hal tersebut? Kalau sudah disuap dapat dalam, nah ini adik posisi itu pada posisi siswa. Oke, makasih. Kami sudah memanggil 2 bulan yang lewat di sini semua kepala sekolah yang ada di Karimun. Saya berikan pemahaman, Pak Sida berikan pemahaman, Ketua KPU memberikan pemahaman, Ketua Bawaslu memberikan pemahaman di sini. Kenapa katanya? Karena kami tidak tahu Pak. Permasalahan politik itu masih tabu di sekolah. Ada guru PPKN, ada pendidikan politik di sekolah. Kami bukakan, salahkah kepala sekolah, guru PPKN mengatakan, hai anak-anakku semuanya, pada tanggal 14 Februari 2024 dan tanggal 27 November 2024 datanglah beramai-ramai di TPS. Salahkah? Tidak, kata KPU, tidak, kata Bawaslu. Untuk itu, adik-adikku, kalau ada kata-kata itu nanti jumpa di sekolah, kasih tahu sama kedua guru PPKN dulu. Baru kira-kira tidak mampu, kasih tahu ke Pak Remson. Sama-sama kita ke Bawaslu. Sama-sama kita nanti ke TNI Polri. Supaya ciduk. Yang penting bagi kita sekarang, adik-adikku harus ada bukti. Minat pendidikan politik? Yes! IMFTW? Pertama saya menyambut baik atas inisiatif GM FKPPI Kabupaten Karimun dalam menyelenggarakan seminar pendidikan politik bagi kaum milenial. Sesungguhnya ini satu langkah maju karena harapan kita ke depan banyak anak-anak muda bisa terlibat dalam aktivitas politik dan menilai politik. Pengetahuan politik ini penting karena mereka ini juga nanti akan ikut menentukan arah pembangunan tidak hanya daerah tapi juga bangsa. Karena itu kegiatan seperti ini harus terus bisa dilakukan supaya lebih banyak anak muda kita yang memahami bagaimana politik itu bekerja. Ya, responnya luar biasa, antusiasnya luar biasa, dan saya memberikan apresiasi atas minat kaum milenial Kabupaten Karimun dalam mencari tahu kemudian mengikuti seminar ini dengan penuh semangat. Ya, kita harapkan banyak anak muda nanti yang terlibat tidak hanya sebagai objek tapi sebagai subjek, dan mereka tentu harus dibekali dengan literasi politik yang kuat dan penguasaan pengetahuan, keilmuan. Ini penting didahulukan supaya nanti ketika masuk ke panggung politik mereka sudah punya kompetensi yang cukup untuk menjadi politisi. Kegiatan ini sudah direncanakan dari tahun 2022. Ini sengaja kita buat karena tahun 2023 sampai tahun 2024 ini adalah tahun politik. Jadi kita buat seminar ini supaya anak-anak SMA, anak-anak mahasiswa yang kaum milenial mengerti apa itu yang politik. Tadi saya lihat antusiasnya sangat luar biasa di luar dari prediksi kami. Jadi masalah tanya jawab tadi sebenarnya sudah mau dibatasi. Kalau tidak dibatasi mungkin sampai besok gitu. Saking dia semangat ingin tahu tadi sebenarnya apa pendidikan politik tadi. Saya sangat bangga melalui anak kita sekarang. Yang dihadir tadi yang kita undang adalah dari SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, SMA Negeri 3, SMA 4 dan SMA 5. Selanjutnya kita undang dari 2 universitas yang di Karimun. Yang pertama adalah Universitas Cakrawala dan Universitas Karimun. Ini akan kita laksanakan berjenjang.
kalau bisa kita tiap tahun kita buat supaya agak sedikit ada regenerasi nanti untuk bapak-bapak seperti ganti dewan-dewan yang lama